selalu diberi kesempatan. Yang terhormat Ibu Erna Safaria, S.Kep Nurse M.Kep, selaku Kaprodi D3 Keperawatan. Yang terhormat Ibu Hajah Librianti Kurnia Yuki, SPD MPD, yang selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia untuk karya tulis ilmiah, sekaligus pemateri workshop pada hari ini. Yang terhormat Rifa Ahmad Fauzi, selaku Ketua Pelaksana, dan yang saya hormati para hadirin teman-teman sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan workshop dengan tema menulis karya ilmiah. Adapun susunan acara pada malam ini, yang pertama ada pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Kaprodi D3 Keperawatan, yang ketiga sambutan dari Ketua Pelaksana, yang keempat pemaparan materi, yang kelima adalah sesi tanya jawab, yang keenam ada penyerahan sertifikat secara simbolis yang akan diberikan oleh Ketua Pelaksana, dan yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang saya hormati, langsung saja kita mulai pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka kegiatan pada hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu acara selanjutnya yaitu adalah sambutan dari Kaprodi D3 Keperawatan, yaitu Ibu Erna Safaria, S.Kep Nurse M.Kep. Kepada Ibu dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Suara saya terdengar ya? Dengar, Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa mengikuti acara pada malam hari ini. Kemudian tak lupa pula sholawat serta salam mari kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat dosen ya atau pemateri dalam hal ini Ibu Hajah Librianti Kurnia Yuki, SPD MPD. Kemudian yang saya banggakan mahasiswa Prodi D3 Keperawatan semester 2. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Yuki ya, panggilan Ibu Bu Yuki. Saya mengikuti Ibu ya, follow Ibu di Instagramnya, dan subhanallah kalau melihat profil Ibu di IG, Ibu banyak sekali gitu ya kegiatannya, sepertinya aktif gitu ya. Salah satu ini mungkin ya tokoh di bidang bahasa Indonesia. Jadi saya melihat profil Ibu di IG dan ikut memfollow juga. Terima kasih Ibu memberikan kesempatan kepada mahasiswa kami, dalam hal ini mereka ada posisinya di semester 2, memberikan kesempatan supaya mereka lebih kreatif lagi ya dalam mempelajari tentang karya tulis ilmiah. Dalam hal ini mungkin kaitannya dengan bahasa Indonesia. Memang Ibu skill menulis gitu ya. Skill menulis ini sangat diperlukan oleh mahasiswa kami gitu, karena nanti di semester 6 mahasiswa kami ini harus menyusun karya tulis ilmiah. Dalam hal ini adalah nanti di bidangnya memang lebih ke bidang keperawatan. Dan terus terang kami juga mungkin nanti yang terlibat langsung dalam membimbing KTI ini sering sekali menemukan kesulitan gitu. Ya jangankan mahasiswa mungkin Bu ya, kami saja dosen ketika membuat artikel memang banyak sekali menemukan kesulitan dalam menyusun tata bahasa yang baik gitu, yang baku, yang memang selama ini kita gunakan untuk menyusun suatu karya tulis ilmiah. Sehingga saya berterima kasih sekali ini kepada Ibu karena memberikan kesempatan kepada mahasiswa kami untuk mengadakan acara seperti ini. Artinya tidak monoton gitu Bu ya. Mungkin Ibu bisa saja gitu memberikan
materi langsung aja secara online misalnya ya seperti pembelajaran di kelas gitu tentang bagaimana sih cara menyusun artikel ilmiah yang baik itu. Tapi dengan seperti ini, dengan workshop seperti ini, tentu saja mahasiswa juga dituntut kreativitasnya. Artinya selain mereka juga diberikan ilmu tentang bagaimana menyusun artikel ilmiah gitu ya, mereka juga diberikan kesempatan untuk memanage suatu acara gitu ya dengan baik, suatu acara yang resmi. Anggaplah suatu workshop atau seminar itu kan bukan acara yang informal ya, tapi formal gitu. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu yang sudah memberikan kesempatan kepada anak-anak kami sehingga mereka terbiasa gitu, terbiasa menyelenggarakan kegiatan seperti ini ya. Kemudian saya juga berterima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa ya yang sudah effortnya gitu ya, upaya untuk terselenggaranya kegiatan pada malam hari ini. Gitu. Jadi mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan lancar, kemudian teman-teman juga bisa menyerap ya materi dari ibu kita yang cantik ini ya. Intinya harus dipergunakan sebaik mungkin gitu kesempatan ini karena langka. Karena kalau melihat profil beliau itu sangat sibuk sekali gitu ya. Jadi tolong dimanfaatkan sebaik mungkin ilmu-ilmunya diserap oleh teman-teman sehingga nanti bisa diaplikasikan, dipraktekkan dalam menyusun karya tulis ilmiah. Dan tentu saja bukan hanya KTI nanti, tapi bisa juga dipakai untuk menyusun tugas-tugas kuliah, makalah gitu. Jadi sejak sekarang dibiasakan untuk menyusun karya tulis yang memang baik sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Terima kasih, mudah-mudahan nanti acara ini berjalan dengan lancar ya teman-teman dan juga Ibu. Mohon maaf saya tidak bisa sampai selesai. Kebetulan ada Zoom lagi Ibu, jadi malam ini ada 3 Zoom ya. Iya, sibuk sekali, luar biasa Ibu. Dari pagi Ibu, mohon ini lagi banyak kegiatan untuk keperawatan ini. Ya semoga mungkin sehat itu selalu, saja Bu sambutan dari ya Ibu hatur nuhun. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Mungkin saya cukupkan sekian sambutan dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses acaranya ya teman-teman. Ibu hatur nuhun pisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Ibu Erna. Terima kasih kepada Ibu Erna. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua Pelaksana kepada Rifa Ahmad Fauji, kepadanya dipersilakan. Mohon izin sebelum Ibu Erna live kita foto bersama ya. Mohon panitia dibantu. Baik, mangga moderator. Baik, untuk para peserta untuk mengaktifkan kameranya ya, karena kita akan melaksanakan foto bersama. Sudah. Baik, sudah. Selanjutnya, acara sambutan yang akan diberikan kepada Ketua Pelaksana, yaitu Rifa Ahmad Fauji, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kaprodi D3 Keperawatan, Bu Erna Safaria. Yang terhormat dosen KTI Bahasa Indonesia, Ibu Libriati Kurnia Yuki, selaku sebagai pemateri, dan yang terhormat dan yang saya banggakan adalah teman-teman yang D3 Keperawatan semester 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat umur dan nikmat rezeki kepada kita semua. Tidak lupa juga sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menerima manfaat syafaat hingga akhir zaman. Amin ya Allah rabbal alamin. Tidak panjang lebar, saya sebagai ketua pelaksana workshop menulis karya ilmiah Universitas Muhammadiyah Sukabumi, fokusnya untuk D3 Keperawatan.
Semoga dengan ada acaranya ini kita bisa mendapatkan ilmu dari dosen kita bahasa Indonesia untuk membantu kita untuk menulis karya tulis ilmiah, makalah, artikel maupun tugas-tugas penting lainnya yang ada di kampus Universitas Muhammadiyah ini, terutama untuk tugas akhir kita yaitu menulis karya tulis ilmiah. Semoga teman-teman di sini bisa menyimak lalu memperhatikan setiap materi yang Ibu sampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu bermanfaat bagi kita untuk kedepannya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rifa Ahmad Fauji. Selanjutnya, kita akan masuk kepada acara pemaparan materi. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Ibu Hajah Librianti Kurnia Yuki, SPD MPD. Moto hidupnya, saya merupakan seorang pekerja keras, menyukai tantangan, bertanggung jawab, humoris, mampu bekerja sama dalam sebuah kelompok, dan loyal terhadap pimpinan. Profilnya, Boleh di-share screen. Boleh dibantu untuk men-share screen. Panitia, mohon dibantu. Baik, sebentar ya. Yang 3 orang, terima kasih ya. Yang penting kalian mau ada kemauan bergabung. Ya. Jangan sampai jadi halangan gitu. Bagus 3 orang juga nggak apa-apa. Itu satu kosan ya? Ya silakan. Yang lain jangan tidur ya, dibuka kameranya sambil menunggu share screen. Kecuali misalnya mati lampu atau ada hujan jaringan tidak baik. Bentar ya, ini bentar lagi, ini lagi proses dulu. Ya. Latif mungkin bisa digunakan background-nya biar sama. Wida juga pakai laptop ya. Yang pakai laptop atau HP-nya sudah mendukung untuk menggunakan latar belakang yang sama, silakan dipergunakan. Nah, silakan diteruskan kami ya. Sudah ada ya, Bu? Sudah ada. Baik, saya lanjutkan ya. Profil dari Ibu Hajah Librianti Kurnia Yuki, SPD MPD. Saya merupakan seorang pekerja keras, menyukai tantangan, bertanggung jawab, humoris, mampu bekerja sama dalam sebuah kelompok, dan loyal terhadap pimpinan. Di sini ada tempat tanggal lahirnya, Jakarta 17 Oktober 1979, alamat rumahnya Jalan Arya Wiratanu Datar nomor 7, Blok D Cianjur, nomor 43215. Di sini ada nomor teleponnya 08172257110 atau 085659550477. NIDN-nya 0417107908, pangkatnya lektor, lulus sertifikasi dosen nasional pada tahun 2018. Skill-nya Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, sosial media. Language-nya bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Pendidikan dari Ibu Hajah Librianti Kurnia Yuki, D3 Bahasa dan Sastra Inggris Unpad tahun 2003, S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unsur tahun 2008,
S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unsur tahun 2014 dan sekarang studi S3 Fakultas Linguistik Terapan UNJ tahun 2020-2021 semester 2. Pengalamannya, mengajar pada tahun 2006 sampai 2019 di SMAN 1 Mande, guru mata pelajaran bahasa Inggris. Lalu ada mengajar tahun 2016 sampai sekarang di UNPI Cianjur, dosen matkul bahasa Indonesia. Dan selanjutnya mengajar tahun 2020 sampai sekarang di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dosen mata kuliah bahasa Indonesia. Dan mengajar pada tahun 2020 sampai 2021 di Universitas Surya Kencana Cianjur, dosen luar biasa. Langsung saja ke acara selanjutnya, pemaparan materi mengenai menulis karya ilmiah yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Librianti Kurnia Yuki. Kepada Ibu dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Kalau Masih, saya Bu. bilang semangat pagi, kalian sebut pagi 3 kali ya. Semangat pagi. 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 Kurang seru. Semangat pagi. Pagi. Kita semua. Ya, walaupun kita di Zoom, kita sekarang tatap maya, tapi kita harapkan semangat pagi itu tetap ada. Malam bukan berarti mengantuk ya. Saya tahu kesibukan kalian, sama kesibukan saya juga, kita dari pagi tentu memerlukan energi yang lebih karena di malam hari tentu kita sudah lelah. Tapi apa boleh buat, karena kita harus optimal, semua harus kita laksanakan, walaupun malam tetap energinya seperti pagi hari ya. Baik, kita mulai saja dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dinaikkan ke atas sedikit supaya terlihat semua. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pelatihan menulis artikel ilmiah. Apa itu menulis artikel ilmiah? Bagaimana membuat artikel ilmiah? Bagaimana manfaat dari membuat artikel ilmiah dan lain sebagainya akan kita kupas hari ini ya. Dan juga kita ada praktek. Prakteknya tentu tidak bisa langsung di Zoom, kecuali kalian memiliki satu laptop atau mungkin satu dawai. Yang satu kalian menggunakan untuk mendengar Zoom, yang satu lagi untuk praktek bersama saya. Silakan kalian siasati. Atau nanti kalian bisa melakukan putar ulang pada video rekaman ini. Dan juga kita praktekkan sehingga 1 minggu kemudian kita sudah melihat hasil. Karena insya Allah bukunya akan saya terbitkan. Jadi gini, artikel-artikel kalian yang sudah kalian buat, ingatkan waktu UTS kemarin, kalian sudah membuat artikel, nah ada yang sudah disubmit, ada yang belum, ada yang sudah mendapatkan review, ada yang sudah melakukan review oleh reviewer, ada yang belum selesai mereview, dan lain sebagainya. Itu banyak hal. Kita akan lanjutkan proses tersebut sampai akhirnya publish. Publish artinya diterbitkan. Dan hasil artikel tersebut akan kita gabungkan semua. Baik, lanjut dulu ke slide berikutnya. Salin dia berikutnya. Nah, apa itu tujuannya, pengertian karya ilmiah, kemudian langkah-langkah menulis karya artikel ilmiah ini, contoh artikel ilmiah yang dipublis seperti apa, dan apa itu Mendeley. Kalian mungkin sering dengar saya bilang, silakan citasi dari Mendeley. Ada yang belum paham Mendeley itu apa, bagaimana mengunduh Mendeley, dan lain sebagainya. Kemudian latihan singkat menggunakan Mendeley seperti apa. Kemudian apabila kita berlatih Mendeley dan kita menjadi advisor, apakah keuntungan yang akan kita terima, seperti apa modelnya. Kemudian setelah kita mensubmit, ada yang bertanya, Ibu LOE itu apa? Seperti apa itu LOE? Nah, itu akan saya jelaskan terlebih dahulu nanti agar kalian paham ya, kenapa kalian harus memperoleh LOE, dan bagaimana jika sebuah jurnal tidak mengeluarkan LOE. Ibu, apa bedanya sih artikel sama jurnal? Ada yang bilang artikel jurnal, jurnal itu artikel, apa sih bedanya misalnya. Kemudian ada latihan dan tugas untuk siap. Lanjut, salin dia berikutnya. Purpose atau tujuan. Apa tujuan kegiatan kita kali ini? Segala sesuatu yang dimulai itu harus memiliki tujuan, karena kita harus mencari kemanfaatan ya.
melatih mahasiswa dalam membuat sebuah atau beberapa artikel ilmiah yang bermanfaat bagi pendidikan dan ilmu pengetahuan. Secara spesifik mengarah pada pemanfaatan hasil penelitian, sehingga pola pengembangan profesional mahasiswa dapat maksimal, serta menghasilkan buku ber-ISBN berisi kumpulan artikel ilmiah mahasiswa. Jadi pada kesempatan kali ini kalian dilatih untuk dapat menulis sebuah karya. Karya tulis ilmiah ini berupa hasil, jadi nanti harus menghasilkan hasil, bukan hanya deskripsi, tapi ada proses di situ ada menghasilkan teori. Misalnya kalau kalian nanti, ini kan kita contoh di bidang bahasa Indonesia, tapi untuk nanti tugas akhir kalian itu di bidang kalian, keperawatan tentunya. Produk apa yang dapat kalian hasilkan, penelitian apa, temuan apa yang bisa menunjang teknologi membantu pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Kemudian kenapa harus di ISBN kan? Kenapa harus ber-ISBN? Karena kalian mempunyai hak cipta. Jadi kalian menulis sama-sama artikel, kita satukan bukukan, dan saya di situ sebagai editornya. Mudah sekali nanti untuk ISBN, itu artinya daftar di Perpustakaan Nasional, sehingga buku kita diakui dan terdaftar di Perpustakaan Nasional. Kalian tinggal searching online, nanti kalian tertulis nama kalian ya di sana. Selanjutnya, salin dia berikutnya. Salin dia berikutnya. Kemana ini? Tidak bisa di next ya, ke atas sedikit. Pengertiannya. Kalian tentu telah mendengar apa itu artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah karya tulis berupa tulisan ilmiah berdasarkan penelitian atau riset, baik itu dilakukan perorangan atau kelompok yang terdiri atas 2 hingga 5 orang. Jadi apabila kalian menulis artikel ilmiah, ada penulis 1, penulis 2, penulis 3, dan selanjutnya. Berarti semua sumbang saran, misalnya penulis utamanya Paryadin ya, kemudian penulis 2-nya saya. Kenapa penulis 2-nya saya? Karena saya menyumbangkan saran untuk memberitahu kepada kalian cara penulisannya, misalnya judulnya dan lain sebagainya. Itu wajib menyimpan nama penulis kedua. Salah satu nasihat yang diberikan kepada seorang penulis, maka penulis yang memberikan nasihat itu berhak ditulis namanya di dalam artikel. Ya, kemudian pengetahuan atau lebih dikenal dengan ilmu pengetahuan disebut science dalam bahasa Inggris adalah kumpulan tertib catatan-catatan ilmiah atau scientific record, yaitu pengamatan berupa observations tentang dunia alami yang dibuat melalui prosedur yang terdefinisi dengan baik, dan catatan-catatan ilmiah ini diarsipkan dalam bentuk standar, baik itu makalah, penelitian ilmiah atau scientific research paper. Salah satu bentuk publikasi ilmiah adalah jurnal ilmiah. Sangat penting dalam mencatat temuan dari para peneliti di seluruh dunia. Aturan penulisan ilmiah banyak digunakan ketika akan membuat artikel atau makalah ilmiah, baik untuk jurnal, konferensi, maupun seminar. Standar penulisan yang digunakan untuk penulisan ilmiah biasanya sudah baku dan telah dikenal luas oleh para peneliti di bidangnya. Ini artikel ini diambil pengertiannya dari tulisan Abdillah Leon A tahun 2020. Nah, dan di dalam kurung ini merupakan salah satu contoh sitasi ya. Sitasi itu mengambil pengertian, jadi bukan dari Wikipedia, bukan dari website, bukan dari KBBI. Cara mengambil pengertian itu adalah dari sumber terpercaya, yaitu dari jurnal seperti ini contohnya. Paham ya? Selanjutnya, slide dia berikutnya. Kemana ya? Terpental? Mohon dibantu panitia. Untuk share screen. Tadi yang share screen Rifa bukan? Siti Nurhalifah, mohon dibantu salin dianya ditampilkan. Ya Ibu, sebentar. Maaf Bu, tadi keluar error Bu jaringannya Bu. Ya, ya. Jadi nanti standby panitia ya, harus sudah siap. Ya gitulah kendala apabila kita tatap maya ya. Silakan ditampilkan kembali salin dia ke berapa tadi? Keempat, ketiga? Sudah ada Bu? Sudah, selanjut. Kelima. Salin dia kelima, tolong. Ini ya Bu ya? Ya, nah langkah-langkah penulisan artikel.
Apa saja yang harus kalian perhatikan dalam membuat artikel? Yang pertama, kalian membuat judul yang menarik sebagai topik penelitian. Judul itu tidak boleh lebih dari 10 kata. Ya, kalau lebih dari 10 kata, misalnya 11 kata, itu jadi panjang. Orang jadi agak males gitu bacanya. Jadi kalau misalnya iklan itu kurang eye-catchy gitu ya. Kemudian menentukan metode penelitian. Metode penelitian ini ada dua, kalian bisa menggunakan kuantitatif maupun kualitatif. Setelah menentukan metode penelitian, kalian harus memikirkan, oh analisis apa yang kira-kira kita gunakan. Analisis yang digunakan tentu yang sesuai standar ya. Apabila misalnya kita menggunakan kuantitatif, tentu kita menggunakan statistik, mau uji T, uji Z, analisis dua faktor, dan lain sebagainya banyak. Nah, untuk penelitian kualitatif juga banyak, konten analisis, kemudian etnografi, research and development, banyak sekali ya selain itu. Kemudian kita harus juga mencari referensi atau teori yang menunjang. Teori yang relevan ini berdasarkan literatur review ya. Misalnya dari teori-teori sebelumnya kita baca, oh tentang penelitian ini novelty-nya seperti ini hasilnya. Kemudian kita akan mengambil penelitian lanjutan atau misalnya yang belum diteliti oleh penelitian sebelumnya itu kita bisa ambil. Dan setelah mencari referensi atau teori yang menunjang penelitian kita melakukan penelitian. Misalnya bisa melalui survei ataupun terjun di lapangan. Apabila terjadi kondisi seperti sekarang, kita COVID-19 ini kan kita pandemi, PPKM juga diperpanjang. Terus kita bagaimana Ibu? Bagaimana kita melakukan penelitian di lapangan mudah? Kita bisa menggunakan bantuan teknologi tentunya. Data-data yang kita ambil bisa digunakan juga, baik itu lewat survei, angket, ya, pakai Google Form, kemudian pakai juga data yang digunakan dari Instagram, Facebook, ataupun Twitter, dan lain sebagainya. Baik sebetulnya ya, kita tidak usah terpaku, misalnya susah, tidak bisa keluar, tidak bisa kemana-mana, toh kita masih punya akal, kita punya gawai yang bisa kita gunakan untuk melakukan sebuah penelitian ini. Kemudian setelah itu kita melakukan pembahasan, jadi penelitian ini harus dibahas dan harus menghasilkan hasil, jangan misalnya deskripsi aja seperti itu, itu tidak ada hasilnya, maka itu penelitian itu belum tuntas namanya ya. Nah, setelah itu, setelah kita memperoleh konsep atau produk ataupun teori yang baru, kita membuat kesimpulan dan daftar pustaka. Ke daftar pustaka ini kita ambil dari Mendeley tentunya yang telah disitasi. Selanjutnya. Bisa ke atas sedikit. Nah, dalam kerangka artikel ilmiah, apa saja yang harus dilakukan? Ada 11 tahapan. Ini tolong kalian perhatikan. Ya, tolong dicatat atau diingat baik-baik. Yang pertama, dalam membuat kerangka artikelnya ini judul ya. Satu, buat dulu judul. Judulnya tadi ingat tidak boleh lebih dari 10 kata. Yang kedua, identitas menulis. Ya, kamu tulis misalnya nama penulis 1 Siti Nurhalifa. Kemudian penulis 2 Rifa, penulis 3 siapa misalnya ya. Terus alamat emailnya, kemudian tempat pendidikannya, universitas, fakultas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, buat abstrak. Abstrak ini bisa berbahasa Indonesia, bisa berbahasa Inggris, bisa juga bahasa Indonesia dan Inggris, tergantung permintaan dari jurnal yang membuat template ya. Template itu adalah kerangka penulisan yang harus disesuaikan, karena setiap jurnal memiliki aturan yang berbeda tentunya. Kemudian yang keempat, kata kunci atau keyword. Kata kunci itu harus tercantum di dalam abstrak. Jadi kamu menulis abstrak dan membuat kata kuncinya atau garis besarnya itu. Minimal 4 kata kunci ya biasanya. Kemudian yang kelima, membuat pendahuluan. Apa saja yang terkandung di dalam pendahuluan? Masih ada yang bingung kadang-kadang di pendahuluan ya. Saya baca beberapa artikel yang telah kalian buat kemarin. Kalian itu harus membuat di pendahuluan adanya latar belakang. Latar belakang, kemudian ada masalah. Jadi kalau menulis itu pasti ada masalah terlebih dahulu. Karena ada masalah, kalian menulis sehingga nanti bisa membahas, mencari solusi permasalahan. Kemudian kalian menentukan fokus penelitian. Ya, kemudian menentukan subfokus penelitian atau pertanyaan penelitian. Dan yang keenam, kalian membuat kajian pustaka seperti yang saya bilang tadi. Karena ada sebagian artikel yang tidak mencantumkan kajian pustaka loh. Kalau tidak ada kajian pustaka, bagaimana kalian bisa menentukan bahwa artikel ini baru? Bahwa kalian harus mensitasi sebuah artikel-artikel lain. Terutama misalnya penulisnya ada penulis 2, penulis 2-nya seorang penulis dan dia memiliki beberapa artikel, itu harus kalian sitasi. Sitasi itu mencantumkan nama dan hasil penelitian orang tersebut ya di dalam
artikel yang akan dijurnalkan tersebut. Nah, di dalam kajian pustaka ini harus mengandung penelitian yang relevan. Biasanya 5 tahun ke belakang nih kalian nulis nih ya, tahun 2021. Maka kalian harus mencari kajian pustaka 5 tahun ke belakang. Berarti turun ya 2021, 2020, 2019, 2018, 2017. Nah, jangan yang lama. Misalnya kalian buat artikel nih tahun 2017. Tapi kalian mensitasi artikel-artikel dengan teori yang relevannya itu tahun 2000, tahun 90, aduh udah kelamaan, udah jadul. Jadi tidak up to date. Harusnya 5 tahun ke belakang. Itu perlu diingat ya. Jadi yang relevan itu up to date. Karena kenapa? Karena teknologi sekarang cepat berkembang. Kalian kecuali artikel-artikel klasik, teori-teori klasik, teori-teori yang tidak dapat dibantahkan, misalnya teori etnografi dari beberapa seorang ilmuwan yang Spradley misalnya, itu tidak bisa terbantahkan dan sampai sekarang digunakan, namanya disebut teori klasik ya. Dan juga kalian harus mencantumkan teori-teori perkembangannya, misalnya Spradley tahun 1990, kemudian dikembangkan lagi oleh penulis lainnya, siapa namanya, tahun 2000, kemudian dikembangkan lagi oleh siapa namanya tahun 2005 dan seterusnya. Jadi ada tahap-tahapannya juga yang dimasukkan ke dalam kajian pustaka tersebut. Yang ketujuh adalah membuat metode. Metode yang tadi ingat ya, ada 2 jenis metodenya. Ya, dan di situ juga dimasukkan datanya, sumber data, prosedur pengumpulan data, bagaimana caranya, kemudian prosedur analisis data sebagai apa. Dan yang ke-8 adanya hasil. Hasil ini harus berupa deskripsi. Jadi misalnya kan di metode itu ada tabel-tabel nih. Kalian harus jabarkan, deskripsikan, buat narasikan ya. Kemudian sajikan data tersebut dalam bentuk tabel, misalnya ada tabel dan ada penjelasannya, ada diagram, ada gambar, uraian, dan lain sebagainya. Yang ke-9 pembahasan. Pembahasan ini interpretasi hasil penelitian. Adanya pembahasan hasil penelitian dikaitkan juga dengan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Sebentar ya. Nah, sampai di mana tadi? Yang ke-10 kita membuat simpulan. Simpulannya apa? Nanti juga setelah acara ini kalian harus membuat kesimpulan ya, moderator, dibacakan oleh moderator. Yang ke-11 daftar pustaka. Daftar pustaka itu atau bibliografi itu untuk keseragaman dan internasionalisasi menggunakan kutipan atau sitasi dari Mendeley. Biasanya sih menggunakan apa ya? Association Psychological Association. Tapi ada juga yang ICEE banyak dan lain sebagainya, tergantung permintaan di jurnal. Selanjutnya, ini ada contoh ya, perhatikan baik-baik. Contoh ini adalah contoh artikel yang sudah dipublish. Saya ambil artikel saya sendiri. Ini artikel yang baru dipublish akhir bulan Juni ya, tahun 2021. Jadi artikel ini terindeks Sinta 3, jadi kayak menggunakan bahasa Inggris karena standar untuk Sinta 123 adalah bahasa Inggris, 45 bisa menggunakan bahasa Indonesia biasanya, tergantung permintaan juga. Kalau artikel Sinta, terindeks Sinta itu di jurnal nasional, tapi apabila internasional disebut namanya Scopus. Scopus itu ada Q4, Q5, Q4, Q3, Q2. Sebentar ya, ada. Ya, kita lanjut. Nah, selanjutnya. Slide selanjutnya. Ya. Tolong ke atas sedikit. Nah, ini link jurnal, nanti bisa kalian coba ya di dawai atau di laptop kalian masing-masing. Ini saya ambil screenshot dari full paper, dan kemudian ini jurnalnya. Nama jurnalnya ini, jadi ada yang belum tahu jurnal Sinta itu bedanya apa sih artikel sama jurnal? Artikel adalah karya tulis yang kita tulis dan diunggah ke dalam sebuah wadah. Wadahnya itu apa? Wadahnya itu adalah jurnal. Jadi jurnal itu tempat menyimpan artikel-artikel yang dipublikasikan dan terindeks. Terindeks itu maksudnya punya standar nasional dan internasional. Kalau terindeks internasional tentu namanya Scopus ya.
Ya, dilanjut ke bawah dikit. Selanjutnya, bagaimana kita membuat jurnal dan artikel di jurnal yang berstandar nasional dan internasional, karena semua harus mensitasi. Saya lihat itu banyak yang tidak mensitasi, jadi menggunakan Mendeley. Nah, kalian harus mengunggah dulu seperti ini. Silakan coba digunakan praktek dulu yang punya aplikasi Mendeley. Kalau belum, diunggah dulu sambil mendengarkan Adan. Saya mute ya. Bu, ini share screen-nya keluarin aja, Bu, atau gimana? Tidak usah share screen, masih aja. Nah, kalian coba praktek sekarang. Kan bisa kan dibagi dua itu, kalau di HP, di laptop juga bisa. Silakan yang belum punya Mendeley diunduh. Nanti tampilannya seperti ini, dan apabila sudah sign in, akan ada data kalian. Kalau misalnya mencari literatur, tinggal di sini literatur search, misalnya artikel ilmiah, tuh di sini ada keluar banyak nama-nama artikelnya. Saya klik satu di sini, nih abstraknya ada, autornya ada, dan lain sebagainya. Coba silakan sambil praktek, silakan diunduh dulu. Salin dia berikutnya, coba dikebawahkan. Nah, ini setelah mengunduh aplikasi Mendeley Desktop. Ya, ini nanti tampilannya ada seperti ini. Kalian ikuti petunjuk, lalu I agree, klik ya, lalu next, sudah ada di laptop kalian. Apabila di HP, 3Y itu modelnya seperti yang tadi, yang merah yang pertama. Silakan langsung sign in, gunakan email Gmail biasanya ya. Sudah diunduh semua. Salin dia berikutnya. Nah, ini adalah sertifikat yang diperoleh apabila kalian nanti sudah profesional di bidang Mendeley. Jadi nanti dari foto, biasanya tulisan saja, tapi kalau sudah jadi advisor itu kalian nanti bisa membuat data yang akan kalian citasi itu dari gambar. Jadi foto voice itu bisa dijadikan referensi, kemudian website, kemudian buku, misalnya Bu, saya punya buku, misalnya bukunya seperti ini gitu ya, ini bukan PDF. Bagaimana buku ini bisa dimasukkan sebagai referensi, tapi tidak manual, jadi otomatis kita pencet itu langsung keluar ya, keluar datanya, seret aja. Nah itu mudah nanti. Kalian juga akan mendapatkan advisor certification dari Elsevier, ini international certificate ya. Coba dinaikkan dulu ke atas ke salin dia 10, 9, 8 atas. Ya ini, tolong diperbesar yang ini artikelnya. Ya. Nah di sini di artikel ini nanti kalian bisa buka. Ya, kita masukkan ya oleh Riva, nanti link tadi dimasukkan ke Chrome, terus dibuka di share screen. Coba dulu sebentar. Link yang di atas ini kan ada link. Ini Bu, yang link ini? Ya, link ini di copy, masukkan ke Chrome. Ini stop dulu screen, setelah ini keluar, nanti jurnalnya kamu unduh full jurnalnya. Kita lihat cara masukkan Mendeley-nya seperti apa di artikel itu. Sudah keluar jurnal e-lecture-nya, Riva? Lagi loading, Bu. Ya, ditunggu saja ya. Gimana yang lain, ada kesulitan mengunggah dan mengunduh Mendeley? Baik, Bu, sudah ada. Ya, silakan share screen sekarang.
Sudah kelihatan, Bu? Belum, masih proses. Nah, seperti ini, tolong dikebawahkan. Ya, terus stop, berhenti dulu ya, sampai sini. Boleh di sini. Di sini contoh ya, menggunakan citasi Mendeley. Nah, ini ada. Ini Lustianti M dan Arung F 2020. Jadi tadi ketika kita buka Mendeley, kita kan klik search literaturnya, cari literaturnya apa, artikel yang berhubungan, misalnya penelitian Ibu ini tentang pembelajaran Sole. Sole itu pembelajaran mandiri ya, ada singkatannya. Lalu Ibu cari di searching literatur, misalnya ada beberapa literatur, kemudian kamu lihat ke kanannya ada abstrak. Ya, nanti di abstrak Mendeley itu terlihat artikel-artikel apa yang kira-kira relevan dan tahunnya dari tahun 2017 sampai 2021. Masukkan aja, Ibu ambil misalnya yang artikel tahun 2020. Penulisnya siapa? Nanti klik, kita coba Mendeley. Ripa udah ada Mendeley di Ripa? Kalau Ripa dulu nggak pakai Mendeley, Bu. Jadi kan Ripa ngelihat artikel yang lain yang berhubungan dengan artikel Ripa. Terus dari perkata-katanya tuh diparafrase lagi, Bu. Jadi disesuaikan dengan berarti manual ya masukannya ya? Iya, manual. Jadi Ripa Nah, ngetik ini kita manual, buat yang disesuaikan. praktis ya. Coba di stop screen, Ibu akan bagikan Mendeley Ibu. Stop screen. Baik, Bu, sudah. Ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, di sini misalnya Ibu ambil representasi perempuan misalnya ya, artikel ini ya. Kemudian di sini tulis the focus of the paper. Di sini kan ada nih abstraknya. Kira-kira cocok nggak dengan tulisan kita? Misalnya kita ambil, oh iya cocok, ini tahunnya kira-kira cocok nggak? Cek dulu tahun berapa ini publishnya. Oh, 2017 ada doi-nya dan lain sebagainya ya. Nih, ini tahunnya. Nah, kita misalnya menulis sekarang. Nah, saya ambil dulu tulisan saya. Coba. Terlihat tidak di layar? Terlihat, Bu, terlihat. Ya, sebentar. Saya sudah terlihat belum? Belum? Nah, ini yang Sole tadi ya, saya buat tampilkannya dalam bahasa Indonesia. Sudah terlihat ya? Nih, cara mensitasinya seperti ini. Nah, ini misalnya kita mau mensitasi nih ya, kan kalau tadi Riva itu pakai manual. Nah, ini supaya tidak manual, seperti ini misalnya nih. Ini yang menurut Kenyon dan Hayes tahun 2010 misalnya. Ini contoh ulang, kita hapus dulu deh ya. Citasi Mendeley gimana sih? Klik, kemudian di sini klik reference, terlihat? Terlihat, Bu. Nah, misalnya insert citation, go to Mendeley. Nah, pembelajaran misalnya tuh. Misalnya ini kita ambil yang ini ya. Pembelajaran yang terbaru contohnya dari Muhammad Syahrial ya, contoh ini. Kita mensitasinya supaya tidak manual. Lihat di sini ada cite ya. Cite, klik. Kemudian nanti dia akan pindah di sini.
Nah, jadi di sini dia pindah sendiri ke sini, ya, otomatis seperti itu. Dan nanti kita lihat di sini di daftar pustakanya, dia otomatis keluar. Jadi yang disitasi manual berbeda dengan yang disitasi otomatis. Kalau yang disitasi otomatis itu ada kayak ngeblok sendiri nih. Karena ini berhubungan, jadi yang sudah di site-nya itu ada di atasnya juga ngeblok. Nah, ini bukan diblok sendiri, bukan diblok sama ibu, tapi otomatis diblok sendiri oleh Mendeley-nya. Berarti ini sudah disitasi itu. Ya. Misalnya tulisan ini Haeruman 2017, di bawahnya juga ada Haeruman 2017. Ini sudah berurutan, tidak usah kita capek-capek dari A, B, C. Jadi kan kemarin Riva itu ada reviewer bilang untuk daftar pustakanya harus berurutan alfabet ya? Iya Bu, berurutan sama penulisannya harus gaya IEE gitu Bu. Nah, IEE seperti ini. Saya beritahu, ini kan Ibu menggunakan American Psychological Association. Kalau IEE ini, jadi bagaimana berubahnya? Nanti ini berubah. Tuh, kalau pakai IEE dia berubah jadi satu, Kenyon and Hayes, kemudian Sahrial, Passion Covid, terus Ortiz Garcia, dan lain sebagainya. Jelas ya? Nah, ini kalau pakai Jelas, IEE. Bu. Jadi nanti kamu tinggal di site kembali artikelnya secara bukan manual, jadi secara otomatis dengan menggunakan Mendeley. Kalau sudah ini otomatis, kamu tinggal ketik daftar pustaka, nanti insert bibliografi, di sini jenis tipenya, misalnya balikin lagi ya ke apa. Nah, ya otomatis balik lagi ke apa. Modelnya gini kalau ke apa, ya. Tapi kalau ke IEE modelnya seperti ini nih, ada IEE. Tuh, kalau bikin sendiri kan capek. Misalnya ada 20 site kita mensitasi 20 artikel manual dong ya. Ini kan nggak otomatis sendiri ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Izin Bu, Ripa masih waktu itu apa kata Ibu nge-size artikelnya itu cuman dari satu artikel, cuman emang konsepnya hampir sama, terus Ripa olah aja pakai kata-kata sendiri sama data-data yang Ripa pernah lakukan, seperti contohnya kan Ripa datanya melakukan teknologi dalam dunia pendidikan, contohnya Ripa merasakan tahun 2019 waktu ujian sekolah itu memakai sistem teknologi kan biasanya pakai komputer. Nah, di sekolah Ripa di Semansa itu memakai Android, jadi datanya itu data dari pengalaman Ripa gitu Bu, bukan dari data-data orang lain. Apakah itu bisa Bu? Ya, kalau misalnya untuk diparafrasekan itu bukan berarti teori, tapi pengembangan dari teori seperti Ripa menuliskannya berdasarkan pengalaman pribadi, betul. Tapi kalau teori murni yang diambil dari tulisan misalnya Kenyon and Hayes, seperti Andragogy and Hutagogy is postgraduate work. Nah, ini tuh kata dasar yang dikeluarkan oleh si peneliti. Dan itu tidak boleh dirubah. Nah, baru penjelasannya nanti sama Ripa berdasarkan pengalaman Ripa sendiri, seperti itu ya. Bisa diparafrasekan. Kalau misalnya sama semua abstrak di copy paste itu namanya plagiarism. Itu yang namanya copy paste itu tidak boleh. Ya, jadi kalau misalnya untuk citasi itu mana yang sama itu teori yang dikeluarkan si penulis itu harus sama, kemudian penjelasannya kamu parafrasekan ya. Nah, berarti Ripa kurang literatur review-nya kalau cuma satu. Makanya si reviewer minta kamu menambahkan ulang ya. Nanti harus ditambahkan minimal itu standarnya biasanya 20. Tapi kalau untuk skripsi itu 30, untuk disertasi itu 60 ya literatur review-nya. Standar lah 20. Bisa kamu misalnya bisa masuk ke Sinta 3 kalau 20. Selanjutnya saya stop screen dulu. Kamu share screen yang tadi Ibu lanjutkan lagi. Slide berapa tadi? Salindia 12 ya kalau tidak salah. Ini sudah 13 ya. Nah, sekarang nih udah bisa ya kalian membuat artikel dan citasi di Mendeley. Kemudian kalian masukkan, submit di jurnal ya. Submit di jurnal itu bisa langsung dengan memiliki akun terlebih dahulu. Misalnya mau di Sinta 3 itu nama jurnalnya Ijlecer, maka kalian harus menjadi
daftar dulu ya, punya akun sendiri. Setelah punya akun sendiri, kalian nanti bisa submit. Nah, setelah submit, mungkin dalam jangka waktu 3 sampai seminggu, nanti akan ada balasan dari reviewer. Kalau jurnal nasional biasanya cepat ya, terutama kalau Sinta 5 itu cepat. Setelah ada balasan, kalian itu nanti diminta memperbaiki. Setelah memperbaiki, keluarlah LOA. Apa itu LOA? Letter of Acceptance. Jadi surat diterimanya sebuah artikel dan dapat dipublikasikan tentunya di jurnal. Ini contohnya yang Ibu tadi kan sudah publish. Nah, sebelum publish dikeluar dulu ini seperti ini. Nah, yang ini internasional artikel. Jadi modelnya berbeda ya, nasional seperti ini. Ada macam-macam sih sebetulnya, tapi tidak jauh biasanya kalau nasional seperti ini. Kalau internasional seperti ini, jadi ada ketentuan lain di sini. Coba dikeataskan sedikit, Ripa. Nah, di sini ada beberapa, kalau misalnya diperjelas. Bukan yang ini yang tadi. Di bawah. Maksudnya keataskan sedikit agar terlihat tulisannya, bisa tidak? Diperkecil berarti ya. Perkecil. Di 90. Ya, nah ini kan. Oh, tadi udah betul ya. Ini nggak bisa dikatasin. Nanti di sini ada tulisan nih yang link-link biru ini. Link-link biru ini berupa informasi yang dapat dilakukan oleh si penulis. Jadi permintaan reviewer LOA ini sudah keluar. Biasanya di sini ada informasi letter of acceptance seperti jurnal terindeks Scopus Ibu akan disidangkan ya. Jadi Ibu kan menulis artikel dan dipertanggungjawabkan nanti sebagai pembicara tanggal 25 sampai 26 Agustus ini di internasional yang terindeks Scopus ini terdiri atas 12 negara yang pematerinya beragam-ragam suku, bangsa, dan negara. Termasuk Ibu salah satunya di sini. Jadi nanti mohon doanya juga agar lancar. Di sini itu ada ketentuannya kalau untuk terindeks Scopus, satu bahasanya bahasa Inggris, kemudian 3.000 sampai 7.000 kata biasanya. Kemudian ada catatan kita sudah tidak ada plagiarism, tidak ada unsur plagiat atau terbebas dari plagiat, bisa dicek lewat plagiarism checker, Turnitin atau Grammarly. Kalau Ibu menggunakan Grammarly dan itu berbayar ya tiap bulan. Karena apa? Karena kita mengecek juga penulisan kita tidak boleh sama dengan yang lain. Nah, di sini juga ada ketentuan biasanya untuk internasional artikel itu ada biaya yang harus dibayarkan nanti setelah lulus seleksi atau setelah melakukan reviewer. Tapi biasanya harganya jauh di atas yang nasional. Nasional paling mahal 300.000 ya. Kalau ini biasanya sampai 1,5 juta ke atas, biasanya ada yang sampai 7,5 juta ke atas untuk Q1 biasanya. Lanjut. Nah, sekarang masuk ke latihan dan tugas. Siap-siap ya mahasiswa. Ini ada yang M. Cahya Nugraha, hati-hati di perjalanan ya, sedang bawa kendaraan bermotor. Fokus saja berkendara. Jadi Ibu khawatir juga kalau menyimak materi Ibu, kalian ada apa-apa gitu di perjalanan. Nah, latihan dan tugasnya yang pertama, mahasiswa harus membuat artikelnya dengan melaporkan topik penelitian, judul, metode analisis, fokus dan subfokus penelitian untuk kualitatif dan untuk kuantitatif nanti masalah penelitian dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mahasiswa melaporkan perkembangan membuat artikel melalui WAG. Setiap hari dalam waktu 3-5 hari setelah kegiatan ini berlangsung, mahasiswa yang telah dapat membuat penelitian dan menghasilkan kesimpulan disertai daftar pustaka. Misalnya kemarin udah buat nih ya, artikel ada yang sudah disubmit, ada yang belum, ada yang sudah direview, ada yang belum ada email sama sekali dari jurnalnya itu, ada yang sudah dapat. Nah, nanti kalian dibuat laporan kepada Ibu. Jadi modelnya seperti nanti Ibu bagikan link formnya ya. Link formnya untuk kalian isi, laporannya seperti apa. Misalnya nomor 1, submit artikel di jurnal IJLecer misalnya ya, tanggal 29 Juli 2021. Di sebelah kanannya berupa artikelnya, nanti sebelah kanannya lagi berupa SS submitnya. Kemudian hari berikutnya misalnya tanggal 30 Julinya kamu sudah dapat email nih, email balasan dari reviewernya. Di situ di kolomnya ditulis juga sama kamu. Jadi kamu laporan masing-masing nanti. Tanggal 30 Juli 2021 menerima email
dari jurnal menerangkan bahwa saya harus mereview artikel misalnya. Terus di sebelah kanannya lagi screenshot emailnya, sebelah kanannya lagi berupa hasil reviewnya. Seperti itu ya, paham ya? Nah, yang ketiga, pada hari ke-6, artinya seminggu, kemudian hari Minggu ya, usahakan nih, harus tepat waktu. Kalian itu bersama-sama mengunggah artikel. Jadi kalau misalnya yang kemarin tuh kayaknya belum pede deh, karena nggak ada feedback gitu ya. Kalian juga bingung, ini diterima apa enggak? Bu, saya kok belum diterima ya, Bu ya? So, saya belum dapat email ya. Jadi itu tuh gimana diterima? Kita sama-sama nanti Ibu pilihkan. Tidak usah banyak-banyak, kita ambil satu jurnal yang ada di UMI, tapi jurnal di UMI itu saya udah cari informasi, tampaknya belum terakreditasi, nggak apa-apa ya untuk latihan. Yang kedua, jurnal Sinta 5. Ya, nanti saya carikan nama jurnalnya apa. Kemudian kita submit bersama-sama. Nah, Ibu mau lihat nanti dari semua jurnal itu, siapa yang sudah ada jawabannya. Tapi sebelumnya di hari yang tadi, hari ke-3 sampai 5 pada saat pembuatan kalian TikTok sama Ibu ya. Ibu kan juga banyak kegiatan, kadang-kadang Ibu lupa, mohon maaf jika Ibu tidak ingat nama kalian satu persatu. Jadi kalau chat ke Ibu itu kan ada yang tidak di-save juga, perkenalkan nama kalian dan progres artikel saya seperti ini Ibu gitu. Yang tidak saya jangan nanyanya satu persatu, tapi kalian misalnya sudah buat dulu progresnya seperti ini Ibu, terus kemudian berikutnya, oh kata saya ini kan saya pernah kan di WAG itu, ini kamu metodenya ini metodenya ini, saya jawab hari itu juga langsung karena saya punya kesempatan di waktu sebentar, tidak mungkin besok misalnya saya ada kegiatan lain dan harus terus misalnya, kan mahasiswanya bukan satu ya, jadi tidak mungkin terus-terusan selalu update tugas kalian satu persatu. Jadi misalnya saya punya waktu hari itu, maka kalian harus TikTok langsung hari itu, terus saya nyambung sampai Ibu misalnya tidak respon lagi, berarti saya ada kegiatan yang lain. Seperti itu, paham ya? Nah, kemudian mahasiswa melaporkan hasil submit dengan memberikan informasi email yang mereka terima dari reviewer jurnal beserta perkembangannya. Yang seperti saya sampaikan tadi, perkembangan reviewnya itu sampai mana perbaikannya. Jadi oleh reviewer itu bisa ada 2 kali sampai 3 kali sampai tidak ada kesalahan lagi, maka siap di submit dan siap dipublish ya, siap diunggah di jurnal, berarti sudah beres submitnya. Nah, hari ke-7 mahasiswa membuat laporan perkembangan workshop secara individu dengan bukti SS, submit, email reviewer, hasil reviewer, dan hasil publish yang tadi saya sebutkan tadi. Harus ada step-stepnya. Dan itu nanti kalian kirimkan hasilnya berupa artikel yang tadi yang saya kirim linknya itu ada doi-nya, itu kan artikel yang sudah dipublish. Nah, kalau kirimkan ke saya yang seperti tadi ya, yang di halaman 8 kalau tidak salah, slide 8. Seperti itu, nanti saya kirimkan juga formatnya dibantu oleh panitia karena harus disusun oleh panitia itu sesuai absensi. Jadi yang membuat nanti G-form-nya itu mahasiswa. Jadi kan Ibu tidak apa nih mahasiswa dari absen pertama siapa, NIM pertama siapa diurut sesuai NIM-nya. Jadi nanti artikelnya itu harus alfabet. Misalnya NIM-nya sudah berurut tapi namanya ternyata tidak alfabet. Nah, itu harus dirubah. Kalau untuk menulis buku harus alfabet, misalnya namanya dari A dulu, baru terakhir Z ya, dibantu nanti oleh panitia. Setelah itu dikumpulkan artikelnya, saya bantu proses, saya editor dulu, nanti Ibu akan meminta izin kepada Kaprodi untuk memberikan kata pengantar di buku itu, dan juga setelah itu, jadi model yang pertama adalah cover, kedua kata pengantar, ketiga daftar pustaka, keempatnya nanti isinya berupa kumpulan artikel, seluruh artikel mahasiswa, dan sebelum lampiran terakhir, saran dan kesimpulan oleh editor, dan yang terakhir adalah belakang cover ya. Biasanya maksimal mahasiswa itu menulis artikel tidak boleh lebih dari 5 halaman. Standarnya itu penulisan dengan huruf Arial atau Times New Roman 12 dengan spasi 1,5 itu maksimal 5 halaman itu 3.000 sampai 7.000 kata. Nanti bisa kalian hitung ulang ya menggunakan komputer atau menggunakan laptop kalian ini sesuai dengan ketentuan jurnal. Pokoknya seorang maksimal 5 halaman. Jadi nanti jumlah mahasiswa kita berapa, Ripa? 44 berarti kali 5 berapa? Tolong dihitung. Yang lain, Nur Aisyah. Bu izin, ya? Kalau Ripa di jurnalnya minimalnya 10 lembar, Bu. Nah itu kalau untuk dibukukan nanti kamu kecilkan lagi.
Berarti di jurnal 10 lembar. 10 lembar apa hitungannya kata? Artikelnya 10 lembar Bu minimalnya. Oh, berarti hitungannya halaman ya, bukan kata ya. Ya, Kamu 10 halaman. halaman itu berapa ribu kemarin dicek? Ada 7.000? Kemarin tuh belum sih Bu, Ripa baru nyampe 8 halaman. Jadi waktu ngumpulin tuh cuman 6 halaman itu teh 2.000 sekian 6 halaman. Oh mungkin iya, masih kurang dari lagi. standar. Memang standarnya minimal 3.000 kata. 3.000 kata itu biasanya tergantung ya. Kalau orangnya misalnya tulisannya pakai 12 itu biasanya 8 halaman biasanya kalau 3.000 kata biasanya. Nah, nanti bisa dihitung ulang saja. Kalau misalnya patokannya halaman, nanti dihitung ulang 10 halaman, kamu 7.000 kata. Nggak, biasanya maksimal tuh 7.000 kata ya, Rifa ya. Nah, kalau untuk dibukukan, nanti kamu perkecil aja modelnya. Jadi, kan kalau misalnya 10 halaman, seorang bukunya tebal banget ya. Nanti kasihan juga, kita kan nanti patungan. Jadi, bayarnya dibagi oleh semua. Kalau halamannya sama, seorang 5 halaman, kali 45 orang, berapa itu? Seorangnya. Nah, nanti ditanyakan kepada penerbit buku percetakannya berapa biayanya, kita pakai covernya glossy apa tidak, nanti itu akan saya sampaikan setelah kita beres editor, proses editor ya, proses pengeditan, layout dan lain sebagainya beres, baru saya masukkan ke percetakan, oleh percetakan dihitung. Dan kita daftarkan dulu sebelum dicetak ke Perpustakaan Nasional. Murah biayanya cuma 300.000, tapi harus sesuai standar nasional. Jadi nanti misalnya yang mendaftarkannya bukan ibu percetakan, karena izinnya hanya oleh percetakan yang bisa mendaftarkan ISBN ini. Apabila ada perbaikan dikembalikan lagi kepada editor. Editornya ibu, nanti akan ibu sampaikan lagi kepada kalian. Apa saja kekurangan dari buku ini misalnya dan lain sebagainya. Kita kan juga harus desain cover dan lain sebagainya. Kita desainnya tidak usah menggunakan jasa orang lain, tapi oleh mahasiswa saja. Karena kalau menggunakan jasa orang lain bayar lagi percetakan itu ya. Kita hanya menggunakan jasa percetakan, mencetaknya dan mendaftarkan ISBN saja. Nah, setelah itu hasilnya nanti bukunya misalnya dicetak 45 tambah ibu misalnya 1, tambah kaprodi 1, tambah dekan 1, tambah perpustakaan ya. Kita harus masukkan juga buku untuk perpustakaan UMI ini 3 misalnya. Jadi berapa dibagi aja 45 orang biayanya, berapa seorangnya. Jadi seorang mahasiswa nanti dapat 1 buku ya. Untuk kalian bawa bekal, itu digunakan juga untuk kalian nanti sidang kelulusan, ada hasilnya, dapat sertifikatnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, slide selanjutnya, ini seperti yang Ibu bicarakan tadi, kos atau biaya buku disampaikan setelah masuk proses layout buku oleh percetakan. Ya, sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada moderator dan MC. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan materi. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya, dipersilakan bisa raise hand ataupun melalui kolom chat ya. Ya, silakan yang Anda bertanya. Bu, izin bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kan Ripa tuh alhamdulillah udah dapat reviewnya. Nah, kalau dari segi yang lain-lain sih nggak ada masalah Bu, kayak plagiarisme sama yang lain, cuman ada kekurangan dari layoutnya nggak sesuai sama yang punya jurnalnya, terus halamannya kurang, terus mungkin dari urutan daftar pustakanya nggak sesuai alfabet sama nggak gunain IE. Ya. Menurut Ibu itu gimana Bu? Apakah mungkin dari segi dari teori islinya deskriptifnya sama apa namanya itu penelitiannya apa harus ditambah atau gimana Bu? Ya, baik, terima kasih pertanyaan yang bagus ya. Berarti ya kamu selangkah lebih maju nih dari yang lain karena sudah dapat balasan dari reviewer. Saran Ibu kamu lanjutkan. Yang pertama kamu harus menambahkan dari literatur review atau kajian teorinya. Kamu tambahkan di situ dengan menggunakan Mendeley tadi citasinya. Kemudian karena template-nya tidak sesuai, kamu kan sesuaikan dengan template. Caranya melihat contoh artikel lain yang ada di jurnal tersebut, kemudian unduh template-nya, ikuti sesuai petunjuk template. Misalnya bentuknya, modelnya, layout-nya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian kan tadi sudah belajar Mendeley, tinggal praktek nih ya.
kata Ibu juga memang susah sambil mendengarkan workshop. Kalau tidak ada dua buah alat, hanya sebuah alat nggak bisa langsung praktek Mendeley. Tapi kalau ada satu misalnya handphone, satu laptop bisa praktek langsung Mendeley. Bagaimana cara mensitasi tadi misalnya tulisan kata-kata, klik ya insert tadi kan, kemudian Mendeley-nya di situ cari searching literaturnya apa, sudah itu diklik, masukkan datanya, tinggal ikuti site, keluar muncul sendiri. Nanti turunkan ke bawah, daftar pustaka, klik bibliografi, modelnya tipenya IEEE, langsung keluar sendiri tadi seperti tadi yang sudah dilihat. Nah, itu supaya kamu lengkap sampai mencapai 10 halaman, yang harus ditambahkan yang pertama di literatur review atau kajian teori. Yang kedua, tambahkan di hasil dan pembahasan. Tentunya akan bertambah karena kajian teorinya juga bertambah, pastinya di metode dikembangkan dan hasil dikembangkan. Jadi ada bahan untuk bicara, mendeskripsikannya lebih panjang gitu. Ya, kalau Ripa kemarin pakai metodenya kualitatif apa kuantitatif? Lebih kualitatif sih Bu, soalnya kan dari metode juga Ripa pakai yang metode percobaan kayak eksperimen lagi gitu. Soalnya waktu dari data yang Ripa pernah rasakan gitu sama nanya ke pihak IT dari sekolah Ripa, emang itu pada masa percobaan gitu Bu. Jadi kayak pengujian lagi kayak kalau kuantitatif itu percobaan hasilnya harus objektif. Tapi kalau kualitatif berarti kamu pakainya metodenya itu kualitatif deskriptif kualitatif. Jadi dipanjangkan, dijabarkan. Berarti ada yang salah sepertinya, nanti saya cek ulang ya. Kalau untuk metode tadi yang Ripa sebutkan, percobaan itu kuantitatif. Jadi kalau ada percobaan hasilnya itu pasti. Dia menggunakan statistik. Tapi kalau kualitatif deskriptif, nah dijabarkan. Nanti coba cek ulang lagi, kira-kira Ripa mengambil datanya digunakannya survei, angket, wawancara, atau nanti menggunakan analisis data atau konten analisis, kita lihat ya. Soalnya harus jelas kajian dari teori. Ripa kayaknya kurang ngambil kajian teori. Cari dulu contoh-contoh teori. Misalnya Ripa nih menggunakan sekarang kualitatif, cari teori kualitatif. Terus menggunakan percobaan, cari teori percobaan. Terus menggunakan deskriptif, misalnya argumentatif, cari teori deskriptif, argumentatif, terus analisisnya, analisis konten analisis, berdasarkan eksperimen misalnya, cari teorinya, sehingga nanti mengerucut, oh saya ini harus menggunakan metode kuantitatif ternyata dengan uji eksperimen, karena kalau eksperimen itu ada uji T berarti. Nah, sumber datanya berapa orang? Kalau kurang dari 30 orang, maka menggunakan uji T, ya respondennya, tapi kalau lebih dari 30 orang menggunakan uji Z. Kamu bisa survei atau angket nanti menggunakan Google Formulir kepada orang-orang, tidak usah datang langsung seperti itu. Baik Bu, kalau waktu penguji masih dari kelas 9 semua Bu. Jadi kelas 9 semua. Berapa orang itu? Tahun Ripa tuh waktu 2019 tuh satu kelas tuh ada 46, mungkin sekitar 300-an Bu. Oh, 300-an besar juga ya. Bisa diambil Ya, sampelnya, berarti kamu kuantitatif bukan kualitatif kalau gitu eksperimen. Berarti ya, Bu, ngambilnya uji buat, jet. Nah, kalau nggak pakai SPSS, pakai aplikasi SPS yang nggak berbayar, ada kan? Nah, pakai itu SPSS. Berarti bukan kuali, tapi kuanti ya. Kuantitatif ya Bu. Ya, kuantitatif seperti itu. Ayo semangat dikembangkan. Ada lagi pertanyaan yang lain? Sudah jelas ya Ripa ya? Sudah Bu, cuman ya masih agak Harus praktek. Jadi kalau artikel yang baik itu artikel yang selesai. Nah, sekarang udah ada feedback nih. Kamu tinggal selangkah lebih maju. Jangan lama-lama ini Ibu. Itu udah hampir mau 3 minggu. Ini belum beres reviewer. Dibalas ya? Belum Bu. Ripa belum ngirim lagi soalnya emang masih kurang Bu di halamannya sama tambah kajian pustaka. Terus tadi gunakan Mendeley tadi, jadi nggak capek satu persatu. Siapa lagi ada yang mau bertanya? Kemarin banyak yang japri ke Ibu, coba sekarang langsung sampaikan. Silakan moderator. Saya kembalikan ke moderator. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Ya, Ibu, Ya. di situ ada Asila yang bertanya bagaimana jika kita sudah mendapat email tetapi emailnya berisi removed atau dihapus ya, Bu. Terima kasih. Oh ya, berarti email itu memberitahukan bahwa misalnya ada kesalahan dan kamu ada yang harus tidak boleh dipublish di situ. Mungkin ada unsur plagiat ya di situ sehingga harus di-remove, dihapus. Biasanya konten itu ada konten yang tidak oke gitu ya. Kalau misalnya di Instagram itu sensitif konten misalnya seperti itu ya, jadi harus di-remove biasanya seperti itu. Saya tidak tahu mungkin ada unsur plagiat yang kamu upload itu atau bagaimana. Dibuat saja yang baru. Kata Ibu juga, sebelum kalian submit, kalian unduh dulu aplikasi plagiarism checker ya. Itu gratis. Kamu masukkan artikel kamu, nanti kelihatan berapa persen biasanya. Kalau lebih dari 50% itu otomatis kamu di-reject, harus di-remove. Usahakan di bawah 30%. Ya, di bawah 30% kalau ada kemiripan itu. Kemudian nanti ada misalnya perbaikan-perbaikan kata atau misalnya penggunaan imbuhan yang salah di keawalan yang salah, disatukan penulisannya dan lain sebagainya, itu bisa terlihat di situ. Ya, ada lagi? Oh ya, Ibu mau memberitahukan bahwa UAS-nya berupa yang tadi laporan hasil submit artikel kalian ya. Jadi kalau kalian sudah berhasil submit, keluar LOE itu berarti A di tangannya. Ibu merangsang seperti itu karena apa? Karena harus beres. Kalau misalnya tidak seperti itu, kalian nggak akan beres. Pasti kalian males-malesan. Buat apa masih semester 2 ini? Jangan salah, waktu itu terus berjalan. Apalagi ini kita pandemi tidak tahu sampai kapan. Malas memang kalau di rumah. Ya, yang saya lihat makin gemuk nih, yang pada nggak keluar, nggak pada kuliah tatap muka, tatap maya makin gemuk. Kan sambil ngejup, sambil ngemil, nggak gerak, duduk, kalau biasanya keluar, bawaannya pengen tidur. Apalagi kalau ini nih, udah ditutup nih videonya, saya nggak tahu nih pakai dasteran, pakai celana pendek, atau sambil tidur, atau ketiduran mungkin, kan nggak kelihatan. Atau sampai beres webinar, tahu-taunya udah tidur. Bisa jadi ya, walau alam, tapi kebanyakan seperti itu. Nah, begitu juga artikel, ini harus dirangsang, dimotivasi, harus ada push ala bisa karena biasa. Jadi kalian akan biasa menulis kalau kalian bisa menulis. Bagaimana supaya bisa menulis? Ya ada rangsangan. Saya tidak akan memberikan nilai A, berarti kalau misalnya kamu tidak keluar LOE, berarti C. Kalau misalnya saya lihat dari ininya, dari daftarnya, perkembangan kamu dari submit, kemudian ada feedbacknya sampai apa, kemudian sampai keluar LOE, tapi belum dipublish, nilainya berapa, nanti saya kasih, tapi kalau sudah dipublish itu pasti A di tangan. Ya saya jamin. Ada lagi pertanyaan? Ini yang bertiga mau bertanya, kriok kuek-kuek. Ratu, Rahayu, Indah. Silakan, jangan ngobrol bertiga aja, coba sampaikan. Kemana nih langsung menghilang? Nih, ayo, Rahayu. Oh. Ratu, Rahayu, Indri. Ada, Bu. Ya, silakan. Di mute itu suaranya. Ayo Ratu, Rahayu, Indri. Nge-lag kayaknya nih. Atau yang lain dulu. Amelia. Ibu izin bertanya, Ya, silakan. apa karakteristik yang diperhatikan pihak jurnal dalam memilih suatu artikel untuk dipublish di jurnal tersebut? Terima kasih. Karakteristiknya adanya kebaharuan novelty. Jadi artikel-artikel itu yang dibuat oleh si penulis itu adalah sesuatu penelitian yang baru yang tidak dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, atau misalnya ada perubahan, misalnya penelitian 2019 mempelajari tentang
seberapa pentingnya penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat. Nih, kamu perbaharui dengan artikel penelitian kamu di tahun 2021, ternyata selain kepentingan masyarakat tentang menggunakan bahasa Indonesia, ada juga kepentingan lain, misalnya untuk publikasi ilmiah atau misalnya untuk kepentingan bersosialisasi baik di dunia nasional maupun internasional, seperti itu hasilnya ya. Jadi ada novelty. Lanjut, ada lagi pertanyaan yang lain? Assalamualaikum, izin bertanya Bu Pak Yadin. Waalaikumsalam Pak Riyadin, silakan. Begini Bu, kalau kamu buat jurnal nih, bahan-bahannya Buat artikel. dari Tunggu Pak Riyadin, diluruskan, bukan buat jurnal. Jurnal itu sudah ada pengelolanya. Buat artikel Ibu. Buat artikel. Maaf. Coba mukanya Iya, Ibu kita mau membuat lihat. artikel. Sedangkan ya, boleh lanjut Pak Riyadin. ya misalkan kita mau membuat artikel nih, terus bahan-bahan artikelnya dari sumbernya itu dari website internet. Nah, yang harus diperhatikan itu hal yang seperti apa ya Bu? Yang harus diperhatikan tentu isinya dari konsep-konsep dari sebuah artikel yang kamu ambil di website internet. Tapi jangan mengambilnya manual yang seperti kata Ibu bilang, misalnya kamu mau baca referensinya manual dulu, misalnya searching gitu ya di Mbah Google itu misalnya tentang kepentingan pendidikan di dunia pembelajaran misalnya. Oh, ada artikel ini, jurnal ini, jurnal ini, jurnal ini. Kamu tandain, kamu misalnya ini copy dulu lalu masukkan ke Mendeley yang tadi. Jadi kalau kamu langsung ke website, nanti kamu masukin teorinya manual. Ya, itu hanya cukup untuk membaca saja kalau di website itu, kalau di Google itu. Nah, nanti kamu masukinnya ke Mendeley. Kalau sudah di Mendeley, kamu simpan di dokumen Mendeley, itu otomatis nanti keluar sendiri, tidak usah ngeklik satu-satu, masukin satu-satu, teorinya diparafrasikan satu-satu, nggak usah. Langsung saja di Mendeley, kamu baca nanti di abstraknya, kemudian teori yang aslinya itu harus asli, harus utuh. Nah, kamu jabarkan baru diparafrasikan seperti itu. Gimana, sudah jelas? Ya berarti kalau itu mah kalau dimasukkan ke Mendeley-nya berarti sudah otomatis ya Bu? Otomatis nanti ada sendiri. Ya, Otomatis. baik. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Gimana lagi? Nih, Ibu juga mau ngasih tahu ya. Misalnya kalian punya gambar nih ya, kamu belum pernah dengar foto voice? Foto voice itu artinya foto yang bersuara. Maksudnya bersuara gimana sih Bu? Bukan, artinya gambar yang menceritakan sesuatu. Jadi misalnya kamu penelitian di lapangan mengenai sebuah kegiatan, contohnya ada, kalau di Sukabumi tradisi apa sih? Kalau di Cianjur kan kita ada tradisi kuda kosong. Kuda kosong itu pagelaran kuda kosong apabila dulu ya sebelum pandemi itu pawai 17 Agustusan. Kalau di Sukabumi ada kegiatan apa biasanya? Kan kalau di Jawa, kalau di Banten ada itu Bu, Baduy, bedut. budaya Serentahun Bu, Serentahun. Apa namanya? Serentahun. Serentahun. Nah, Serentahun itu kan ada videonya ya. Kamu misalnya ada, buat penelitian etnografi ya, berarti kualitatif tentang kebiasaan masyarakat Banten pada acara Serentahun. Nah, datanya berupa apa? Bu, saya datanya berupa website, video YouTube, dan misalnya foto-foto. Nah, itu bisa dimasukkan ke Mendeley. Tapi ada tekniknya, jadi waktunya nggak cukup sekarang. Judulnya nanti beda lagi, pelatihan membuat citasi melalui gambar video di Mendeley. Nanti saya kasih tahu caranya beda lagi. Nah, itu bisa. Jadi kalau misalnya kamu searching tuh ya di teori-teori, kok belum ada sih Bu penelitian Serentahun? Nah, berarti kamu kesempatannya lebih besar karena belum ada yang meneliti itu penelitian Serentahun. Berarti kamu novelty-nya itu besar, kebaruan kamu tinggi ya. Caranya bagaimana? Misalnya saya punya video-video dokumentasi pribadi ya selain di YouTube misalnya. Kalau di YouTube kan orang lain yang mempublish misalnya, yang mengunggah. Kamu banyak misalnya karena kamu orang Banten, pas pulang ke Banten kamu punya rekaman sendiri, video sendiri. Bagaimana kamu memasukkannya nanti supaya jadi data itu langsung tersitasi dari Mendeley? Nanti saya kasih tahu kalau misalnya kamu mau penelitian itu. Nanti kita bikin acara khusus ya. Seperti itu. Itu bisa. Latif, ada pertanyaan? Itu berdua sama siapa ya kira-kira? Ibu izin bertanya. Oh ya, silakan War dan
Wardah Tunisa Rahayu. Ya, Ibu kan waktu itu udah submit artikel ya. Nah, pas dari awal dapat email sampai sekarang, status artikel Wardah tuh masih waiting assignment. Itu gimana, Ibu? Oh, berarti masih menunggu perizinan ya. Kamu buat email lagi balik aja kepada reviewer, itu pakai bahasa Indonesia, nanti kamu, itu jawabannya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, masih waiting bahasa Inggris berarti ya. Nanti kamu buat dalam bahasa Inggris, berarti kamu klik dulu, nanti diterjemahkan bahwa artikel saya mau saya tarik kembali, dan tidak jadi untuk dipublish di jurnal tersebut. Karena apa? Alasannya karena untuk kepentingan tugas kuliah saya, dosen saya mengharuskan artikel tersebut dipublish dalam jangka waktu minggu-minggu sekarang misalnya. Oleh karena itu saya hendak menarik kembali artikel saya dan tidak jadi mempublishkan di jurnal Anda, gitu saja ya. Otomatis itu kalau misalnya kita tidak ada etika, misalnya tiba-tiba kita submit lagi di artikel orang lain, berarti itu kita tidak beretika. Kan kita datang kalau mengucapkan salam, izin dulu. Nah, kita pamit juga mengucapkan salam, izin dulu walaupun mereka belum misalnya belum memberikan respon ya. Karena biasanya ada jurnal tertentu yang baru direspon setelah 6 bulan. Atau misalnya kalau apalagi yang Scopus itu 1 tahun hanya terbit 1 kali gitu ya. Jadi cukup lama para reviewer itu memberikan tanggapan biasanya seperti itu. Jadi etikanya kalau kamu mau cari jurnal lain, disubmit di jurnal lain, kamu buat email dulu terlebih dahulu. Jadi apabila nanti mereka menanyakan, saya mau mereview, oh maaf saya sudah mengirimkan email tanggal sekian, ini buktinya send terkirim ya, berarti di situ send emailnya kamu bisa screenshot nih sudah saya beritahukan sebelumnya bahwa saya tidak jadi mempublish artikel saya di jurnal Anda. Seperti itu. Bagaimana, Budian? Ya. Wardah, sudah cukup? Sudah cukup ya? Kayaknya lebih dari 4 pertanyaan tadi dijawab oleh saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan materi kepada kita semua. Semoga ilmu yang diberikan Ibu bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari workshop pada hari ini. Artikel ilmiah ini adalah karya tulis berupa tulisan ilmiah berdasarkan penelitian atau riset, baik itu dilakukan perorangan atau kelompok yang terdiri atas 2 hingga 5 orang. Pengetahuan atau lebih dikenal dengan ilmu pengetahuan sains adalah kumpulan tertib catatan-catatan ilmiah, scientific record, yaitu pengamatan observation tentang dunia alam yang dibuat melalui prosedur yang terdefinisi dengan baik dan catatan ilmiah diarsipkan dalam bentuk standar makalah penelitian ilmiah atau scientific research paper. Langkah-langkah penulisan ilmiah ini yang harus diperhatikan, yang pertama itu ada pembuatan judul, menentukan metode, menentukan analisis, mencari referensi, melakukan penelitian baik melalui survei atau terjun di lapangan, membahas penelitian dengan menghasilkan sebuah teori atau konsep atau produk dari penelitian tersebut, membuat kesimpulan dari daftar pustaka. Daftar pustaka ini untuk keseragaman dan internasionalisasi menggunakan kutipan atau citasi dari Mendeley. Lalu tujuan dari pembuatan artikel ilmiah ini adalah melatih mahasiswa membuat sebuah atau beberapa artikel dan memperoleh hasil. Hasilnya itu yaitu merupakan buku yang ber-ISBN. Tujuan dari buku yang ber-ISBN ini adalah untuk memiliki hak cipta. Baik, sebelum kepada acara penutup, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada pemateri secara simbolis yang akan diberikan oleh Ketua Pelaksana, yaitu Saudara Rifa Ahmad Fauji. Kepada Saudara Rifa dipersilakan. Baik Ibu, izin kami memberikan sertifikat ini dari workshop menulis artikel ilmiah. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan kepada kami bermanfaat bagi tugas kami yang yaitu untuk melakukan membuat sebuah artikel ilmiah yang Ibu telah berikan, paparkan dan jelaskan secara rinci kepada kami. Semoga
kami bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Amin. Amin. Ini Bu mungkin dari kami, Ya. mohon maaf. Mohon Ini dibantu untuk foto ya. Nanti, ya baik, foto. Ya, tolong difoto Ibu sendiri di sampingnya. Terima kasih. Kasih tahu jika sudah. Sudah. Siapa yang foto? Oh iya, sudah ya. Terima kasih. Baik, dan untuk sertifikat kepada peserta hari ini akan dikirim melalui email dan WhatsApp ya. Selanjutnya yaitu acara terakhir yaitu penutup. Hadirin yang saya hormati, tibalah kita di penghujung acara. Terakhir yaitu penutupan. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada sikap dan tutur kata yang tidak berkenan di hati para hadirin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya, jangan sampai ada yang sakit. Nih, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa berjumpa. Mudah-mudahan bisa tatap muka ya. Jadi kita tidak hanya tatap maya bersilaturahmi. Baik, Ibu akan mengakhiri dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi aku ngomong